Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Fisika Dasar 1. Hari ini kita akan membahas mengenai gerak rotasi. Topik-topik yang akan kita bahas pada gerak rotasi itu yang pertama meliputi definisi dulu tentang gerak rotasi, kemudian yang kedua vektor momentum sudut, kemudian yang ketiga mengenai sistem partikel, karena pada kajian tentang kinematika kita bisa melihat kajian tersebut dari dua sisi. Yang pertama yaitu adalah menggunakan kajian sistem partikel, jadi menganggap bahwa benda itu adalah suatu titik atau partikel. Kemudian yang kedua kita mengkaji berdasarkan benda rigid atau benda tegar. Kemudian yang berikutnya tentang momen inersia. Kemudian tentang dalil sumbu sejajar, dinamika benda tegar, kemudian bagaimana fenomena-fenomena menggelinding. Setelah itu hukum kekekalan momentum, kemudian dalam hal ini adalah momentum sudut, kemudian yang terakhir mengenai statika benda tegar. Baik, mudah-mudahan semua topik ini bisa kita bahas semua ya. Yang pertama gerak rotasi dan pergeseran sudut. Jadi gerak rotasi ini sebenarnya identik dengan pergeseran sudut. Kenapa? Karena pada gerak, kalau misalkan kita analogikan dengan gerak translasi itu adalah pergeseran posisi. Jadi misalkan Andi dia berjalan dari posisi A kemudian menuju utara ke posisi B. Nah, maka yang berbeda itu yang terjadi perubahan itu adalah posisi Andi tersebut. Nah, sedangkan kalau di dalam gerak rotasi yang mengalami perubahan itu adalah sudutnya. Ya, sudutnya. Kenapa? Karena namanya juga gerak rotasi. Seperti kalau kita melihat roda sepeda atau roda motor itu menggelinding ya. Kalau kita ambil tuliskan satu titik aja atau kita bubuhkan titik di salah satu bagian dari roda tersebut, maka kalau kita amati ketika roda menggelinding, maka yang titik tersebut akan ikut berputar. Nah, kenapa titik bisa berputar? Karena titik mengalami pada sistem koordinat, titik mengalami perubahan sudut. Sebagai contoh misalkan seperti ini ya. Ini ada sistem koordinat X, kemudian sistem koordinat Y, kemudian ada titik ya, titik di sini titiknya 1. Nah, titik 1 ini kemudian dia berpindah ke posisi yang kedua di sini ya. Nah, pada saat dia berpindah, kalau dia geraknya dia itu melingkar, artinya ciri dari melingkar itu adalah radiusnya, panjang jari-jari, panjang radius dari titik 0 ke titik A. Ini taruh misalkan saya sebut sebagai titik A gitu ya. Atau AT di sini, AT. Jari-jari, panjang jari-jari dari titik 0 ke titik AT. Nah, baik itu pada posisi pertama T1 maupun posisi kedua T2, panjangnya selalu sama. Nah, ini cirinya untuk gerak rotasi. Nah, yang berbeda itu adalah sudutnya. Jadi, ketika posisi pertama sudutnya adalah theta 1, kemudian ketika posisi kedua sudutnya adalah theta 2. Lalu di sini ketika dia berpindah maka terjadi pergeseran sudut atau perbedaan sudut, yaitu theta 2 dikurangi dengan theta 1. Ya. Nah, satuan dari sudut itu apa sih sebenarnya? Satuan dari sudut itu kita mengenal banyak sekali satuan-satuan sudut. Yang pertama itu adalah derajat ya, yang umum kita pakai. Kemudian yang kedua bisa menggunakan satuan pi. Pi itu adalah 3,14 ya, atau mungkin 180 derajat. Kemudian yang berikutnya untuk satuan sistem internasional kita bisa menggunakan radian ya, radian. Nah, radian ini satu radian sama dengan 360 per 2 V ya, per 2 V. Nah, kalau V-nya itu konversikan di dalam kenapa harus 2 V? Karena V-nya itu sendiri ya kalau ada konversi dalam derajat itu adalah 180 derajat. Tapi kalau V-nya itu konversi ke dalam nilai angka bukan derajat tanpa satuan yaitu 22 per 7 atau kita sering dibulatkan 3,14. Nah, satu radian ini kalau kita menggunakan V-nya itu adalah angka 22 per 7, maka nilainya ini akan mendekati 57,3 derajat. Ini untuk satu radian. Ya. Baik, nah di dalam gerak rotasi ini ada beberapa
ada beberapa variabel atau beberapa variabel fisis yang sering muncul di dalam gerak rotasi. Jadi yang pertama itu adalah perubahan sudut, kemudian yang kedua kecepatan sudut, yang ketiga adalah percepatan sudut. Gitu ya. Ini sama saja dengan gerak translasi. Kalau untuk kecepatan sudut di gerak kalau di gerak translasi untuk kecepatan maka yang dipakai rumusnya itu adalah perubahan posisi per perubahan waktu. Nah, sedangkan di gerak rotasi yang mengalami perubahan ini kan adalah radiannya atau sudutnya. Maka untuk kecepatan sudut sama dengan perubahan sudut ya. Ini kecepatan sudut, ini adalah perubahan sudut per perubahan waktu. Itu ya. Ini seperti itu. Nah, kalau perubahannya itu mendekati 0, waktunya itu mendekati 0, maka kita menggunakan konsep limit atau konsep turunan. Yaitu rumusnya adalah perubahan dari sudut per perubahan waktu. Baik ya. Untuk sampai di sini, kalau misalkan ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Baik. Satuannya bagaimana? Kalau untuk kecepatan sudut, satuannya itu adalah radian per sekon. Kalau percepatan sudut kan berarti turunan perubahan kecepatan sudut per perubahan waktu. Berarti radian. Jadi seperti ini ya. Delta V per delta T kalau di translasi. Jadi kalau di sini ini adalah radian kuadrat per sekon kuadrat gitu ya. Jadi seperti itu ya. Maaf, radian per sekon kuadrat. Nah, arah kecepatan sudut ini sama dengan arah pergeseran sudut. Jadi kalau kita gambarkan gitu ya. Ini piringan, mungkin piring kalau yang sering nonton film zaman dulu gitu ya. Film oldies era 70-an, 60-an gitu. Ada mungkin ini piringan lagu. Ya, piringan lagu ini dia geraknya itu menggunakan gerak rotasi gitu ya. Ini sumbu Z-nya. Kemudian ini jarum pemutarnya gitu ya. Kemudian ini diputar gitu ya. Nah, jadi arah dari kecepatan sudut ini sama dengan arah dari kecepatan sudut ini tegak lurus dengan arah dari perubahan sudut. Jadi kalau misalkan dia geraknya dari kiri ke kanan ya, kita menggunakan aturan tangan kanan seperti ini ya. Itu ya. Maka kalau geraknya seperti itu, maka arah dari kecepatan sudut itu adalah ke bawah gitu ya. Nah, konsep ini sebenarnya yang dipakai dalam skrup. Jadi kalau kita memutar skrup dari arah seperti ini ya, dari arah kiri ke kanan atau mungkin dari sini kanan ke kiri gitu ya. Dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Jadi seperti ini ya, searah dengan arah jarum jam. Maka kalau kita memutar skrup seperti itu, maka arahnya pasti akan ke dalam. Tapi kalau kita memutar skrup itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka arahnya itu adalah keluar. Nah, yang berikutnya itu adalah percepatan sudut. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau di gerak translasi, percepatan itu rumusnya perubahan kecepatan per perubahan waktu. Maka di percepatan sudut, rumusnya itu adalah perubahan kecepatan sudut per perubahan waktu. Nah, kalau misalkan waktunya mendekati 0, maka dia konsepnya turunan. D omega per dt. Oke. Satuannya pada sistem satuan internasional radian per sekon kuadrat. Oke. Jadi ini ada beberapa perbandingan rumus ya. Jadi kalau kecepatannya kecepatan translasi dibandingkan dengan kecepatan rotasi ya. Ini adalah kecepatan translasinya atau linear, ini kecepatan rotasi atau sudut angular. Maka ada kesamaan bentuk
dari rumus, bukan kesamaan rumus ya, tapi kesamaan bentuk dari rumus. Yaitu yang pertama untuk kecepatan. Kecepatan sudut sama dengan kecepatan sudut 0 ditambah percepatan sudut dikalikan dengan waktu. Nah, kalau pada translasi, kecepatan ini sama dengan kecepatan 0 ditambah percepatan kalikan waktu. Mirip kan? Ada kesamaan bentuk. Demikian pula untuk sudut atau untuk posisi. Atau untuk jarak ya. Maaf, untuk posisi. Ini ada kesamaan juga, kesamaan bentuk. Bisa dilihat. Nah, kalau untuk kecepatan kuadrat, ini juga ada padanannya atau kesamaan bentuk. Nah, untuk rumus yang berikutnya juga yang terakhir, ini ada kesamaan bentuk. Jadi kalau menurut hemat saya, kalau kita paham dengan satu rumus saja, taruhlah misalkan di rumus translasi atau linear, maka kita pasti akan hafal untuk rumus yang rotasi angular karena bentuknya sama. Ya, tinggal ganti saja variabelnya. Asalnya kecepatan biasa menjadi kecepatan rotasi atau kecepatan sudut dan seterusnya. Baik, hubungan antara gerak rotasi dan gerak translasi ini dituliskan dalam persamaan seperti ini ya. Kecepatan ini sama dengan R kalikan dengan omega, yang mana R-nya itu adalah radius, omega itu adalah kecepatannya. Ini dihubungkan dalam rumus ini. Nah, kalau misalkan untuk percepatan ya, percepatan sama dengan R dikalikan alfa ya. Seperti ini. Kemudian percepatan sentipetal. Kalau percepatan jadi dalam gerak rotasi ini ada dua jenis percepatan ya. Atau dua jenis gaya. Kalau di dalam dinamika nanti ya. Kalau dalam kecepatan ada dua jenis percepatan. Yang pertama percepatan sentripetal, yang kedua percepatan sentrifugal. Kalau percepatan sentripetal itu adalah percepatan pada gerak rotasi yang arah vektor percepatannya itu menuju ke pusat busur rotasi, menuju ke arah dalam. Nah, ini busur rotasinya ya. Nah, jadi percepatannya menuju ke arah dalam. Nah, sedangkan kalau gaya sentrifugal, percepatan sentrifugal yaitu adalah percepatan yang arahnya selalu tegak lurus dengan arah dari percepatan sentripetal, atau dengan kata lain arahnya itu keluar dari pusat. Nah, ini ya arahnya. Ini keluar kan? Ya, ini adalah sentripetal rotasinya ya. Jadi seperti ini. Hubungan antara keduanya yaitu percepatan dari AR itu V kuadrat per R. Atau sama dengan omega kuadrat kalikan dengan R. Ya. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai torsi atau momen gaya ya. Saya singgung sedikit, ini sebenarnya kajian yang di dinamika, tapi tidak apa-apa ya, sekalian saja karena sekalian kita bicara mengenai gerak rotasi juga gitu ya. Jadi di dalam gerak rotasi juga ada penyebab gerak. Apa itu? Yang pertama itu adalah gaya. Gaya akan menyebabkan torsi atau momen gaya ya. Rumus dari momen gaya itu adalah R radius yang tegak lurus dengan gayanya ya, dengan gaya ini dikalikan dengan nilai gaya. Nah, keduanya ini adalah vektor. Ini vektor gitu ya. Ini juga vektor gitu ya. Ini juga vektor. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jangan lupa ya, momen gaya rumusnya itu adalah R kalikan dengan F. R-nya itu yang mana? Harus R yang tegak lurus dengan gaya. Jadi misalkan seperti ini. Ini ada balok. Ada balok. Balok ini kemudian ditarik dengan gaya. Misalkan di salah satu ujungnya diikat dengan tali kemudian ditarik. Berarti kan ditarik gaya ya. Lalu salah satu ujung dari balok juga ini di apa namanya? Dipasang sekrup. Kemudian dimasukkan ke dalam as gitu ya. Ada as seperti engsel pintu. Nah, ketika ini ditarik dengan gaya apa yang terjadi? Pintu pasti akan berputar gitu ya. Nah, ketika dia berputar akibat suatu gaya, maka akan menghasilkan momen gaya. Yang besarnya itu adalah besar gaya dikalikan R-nya. R-nya itu bukan R ini, tapi refleksinya atau pencerminan, yaitu ini. Kalau kita rumus apa namanya? Teorema Pitagoras, ini kan ada R. Nah, seperti ini ya. Saya gambarkan ulang.
Ini theta, ini theta, ini theta. Lalu R-nya yang mana? R-nya yang ini. Tuh ya. Lalu di sini gaya. Ini gaya F. Maka R-nya itu harus apa? Harus yang mana? Harus yang R yang ini yang dipakai. Jadi bukan R yang ini ya. Bukan R yang ini. Jadi R-nya seperti apa ini? Nah, baru apa namanya? Yang dipakai itu adalah R yang ini. Ya, tegak lurus. Ini akan sama dengan apa? R ini dikalikan dengan sinusnya. Itu kan R dikalikan sinus theta. Sinus theta. Gitu. Jadi R sinus theta kalikan dengan F kalau untuk momen gaya. Jadi seperti itu. Torsi ini berarah positif apabila gaya menghasilkan rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam. Satuan internasional dari torsi itu kan rumusnya itu adalah R kalikan dengan gaya. Berarti rumusnya itu satuannya Newton meter. Baik, sampai di sini saya kira untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar atau kalau mau sampaikan di grup ya, di grup WhatsApp. Jangan bertanya menggunakan japri. Kenapa? Supaya orang lain juga tahu apa yang Anda tanyakan. Sehingga siapa tahu ya, ada orang lain dengan pertanyaan yang sama, jadi sekaligus saya bisa langsung menjawab pertanyaan tersebut. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu kembali minggu depan, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.